Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang Allah mudahkan kita bisa live dari Al-Madinah Al-Munawwarah, yang mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tafsir ringkas daripada surat Al-Anfal. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Dan kita akan mulai masuk ayat yang ke-24. Yang mana di ayat yang 24 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk eh, taat kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika eh, dipanggil untuk mendekat dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita baca dulu ayat 24 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu lima yuhyikum, yang memberi kehidupan kepada kamu. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala istajibu, penuhilah, maksudnya adalah sambutlah daripada seruan Allah Subhanahu wa taala lima yuhyikum, sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi kamu. Jadi setiap seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman adalah hakikatnya ada kebaikan untuk kita sekalian. Karena segala yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk membawa seseorang kepada keselamatan dunia dan akhirat. Lima yuhyikum, semua yang mengakibatkan
engkau mendapat kemaslahatan baik di dunia dan akhirat, maka sambutlah seruan itu dengan melaksanakannya dalam hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhi dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Disebutkan telah menceritakan eh, kepadaku Ishaq, telah menceritakan kepada kami Rauh dari Abi Sa'ad bin Al-Ma'la. Ia berkata, suatu waktu aku sedang sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lalu memanggilku. Lalu aku tidak mendatanginya sampai setelah selesai aku sholat. Kemudian aku mendatangi beliau, lalu beliau bersabda, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kemudian beliau bersabda, sungguh akan aku ajarkan kepadamu satu surat dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid. Dan eh, dikemukakan bahwasanya hal ini itu pada awal tafsir dari surat Al-Fatihah yang kita ambil pada beberapa pertemuan yang telah lalu yang panjang ya. Lima yuhyikum. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, ayat-ayat ini itu membuat kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya yang menyelamatkan mereka dari hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Al-Imam Al-Mujahid berkenaan dengan kalimat lima yuhyikum, beliau menyebutkan kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu dari kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kalian. Al-Imam Al-Qatadah mengatakan bahwasanya lima yuhyikum maksudnya memberi engkau Al-Quran. Yang dalam Al-Quran ini terdapat keselamatan dan kehidupan yang sebenarnya berupa keabadian ketika engkau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suddi mengatakan maksudnya lima yuhyikum adalah bahwasanya di dalam Islam itu terdapat sesuatu yang bisa menghidupkan mereka setelah kematian yang ada di diri mereka, yaitu setelah sebelumnya mereka berada di dalam kekufuran, kemudian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada Islam, sehingga seolah-olah mereka hidup dengan kehidupan yang sebenarnya di dunia dan menyelamatkan kehidupan mereka di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Ishaq ketika meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair berkenaan dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya maksudnya menjawab seruan Allah dan Rasulnya dalam seruan untuk mengajak mereka untuk berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui dengan jihad, dengan perang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izzah, kehormatan kepada kalian. Yang mana sebelumnya kalian dihina, juga memberikan kekuatan yang sebelumnya kalian lemah, memberikan perlindungan dari musuh-musuh kalian sehingga kalian bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkalahkan oleh mereka. Dan wa'lamu, dan ketahuilah Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Bahwasanya sungguhnya Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya. Al-Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi seorang mukmin dari kekufuran dan seorang kafir dari keimanan. Sehingga apa?
Seseorang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketika mengetahui ayat ini, seorang menjadi menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati manusia. Selalu menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa berjalan di jalan yang lurus dan bersyukur dari keimanan yang Allah berikan kepadanya, sementara ada orang-orang yang masih dalam kekafiran. Dan ini adalah ayat yang menakutkan sebenarnya. Apalagi kalau kita mendengar apa yang disebutkan Imam Ahmad ketika ia mendengar Abdullah bin Amr mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahmah kaqalbin wahid yusarrifuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala seperti satu hati. Dia mengatur, berbuat terhadapnya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, hendaknya ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar menetapkan ketetapan keimanan terhadap dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan jasad dari ruhnya. Dan dengannya seorang bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan sementara orang-orang berada dalam kekufuran. Dia bisa merasakan kenikmatan manisnya iman, hidup di dalam Islam bersama-sama kaum muslimin. Sehingga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kita doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang menguasai hati, arahkanlah hati-hati kami untuk mentaatimu. Kita sangat memerlukan doa ini supaya kita tetap berada di dalam Islam dan iman yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya yang mengingatkan hamba-hambanya dari fitnah, ujian dan cobaan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antaramu. Wa'lamu Allah syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaannya. Ayat ini dengan jelas memperingatkan kita dari fitnah dunia, baik fitnah syahwat atau fitnah syubuhat yang membawa seseorang ketika terkena fitnah itu untuk bermudah-mudahan melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya keimanan bisa tercabut dari hati seseorang yang membuat dia jatuh kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Al-Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung seolah-olah memerintahkan orang-orang beriman untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menyeru kepada kebaikan, untuk berdakwah kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Agar apa? Agar mereka tidak diadab bersama dengan pelaku kemungkaran, orang-orang zalim. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan azab kepada orang yang zalim, orang-orang yang
tidak zalim, tapi melupakan akan amar ma'ruf nahi mungkar, juga terkena adab adab itu. Dan kaum muslimin adalah sebaik-baiknya umat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ini pentingnya dakwah, pentingnya kita menyeru kepada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan tidak seorang pun di antara kita ini kecuali tercakup di dalamnya fitnah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hartamu, anak-anakmu adalah cobaan. Siapa saja yang menganggap itu fitnah sehingga berhati-hati di dalam setiap fitnah itu, baik harta, anak-anak, istri, ya, kedudukan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ketika tidak membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada penguasa langit dan bumi, pada hakikatnya itu adalah fitnah yang sebenarnya. Sehingga kita selalu harus merasa dan meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang mengantarkan kita kepada siksaan dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin ya, yang mana dulu mereka itu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan izinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا, dan ingatlah wahai kaum muhajirin, id antum qalilum mustad'afuna fil ard, ketika kamu qalil sedikit, mustad'afuna fil ard, kamu tertindas di Mekah sana, takhafuna ayatakhattafakumun nas, dan kamu takut orang-orang Mekah itu akan menculik kamu karena engkau posisinya lemah. Dan ternyata fa'awaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu tempat untuk menetap, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Wa ayyadakum binasrih. Dan juga Allah jadikan kamu itu kuat. Kuat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kamu rezeki, dari rezeki yang baik-baik. Semua ini la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dalam hal ini muhajirin, dan masuk di dalamnya kita sekalian, atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, yang dengannya mewajibkan kita untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Yaitu menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat-nikmatnya untuk kebaikan mereka. Ya, untuk kebaikan mereka agar mereka tetap berada di jalan yang lurus. Yang mana kaum muhajirin di Mekah dulunya mereka jumlahnya sedikit.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala perbanyak mereka. Allah berikan hidayah kepada orang-orang Mekah. Walaupun mereka orang-orang lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, memberikan mereka tempat tinggal di Mekah, memberikan kemenangan, khususnya kemenangan dalam perang Badar yang membuat mereka mendapatkan ghanimah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada mereka berupa kemenangan-kemenangan dalam peperangan-peperangan yang lain. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya. Untuk apa? Untuk mereka bersyukur dengan pengingatan ini agar tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting. Ya, pengingatan ini penting bagi kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kondisi kita dalam keadaan lemah tetapi tetap dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengubah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan fitnah kepada kita berupa kekayaan. Ingat, dulu kalian itu lemah, dulu kalian itu tidak punya apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan semua kemudahan, jangan sampai kemudahan ini malah menyesatkan kalian. Karena pada hakikatnya, bagi seorang muslim, kesusahan ataupun kesenangan dua-duanya adalah fitnah. Berapa banyak orang yang bisa lulus ketika dicoba dengan kesusahan, tapi tidak lulus ketika dicoba dengan kemudahan. Oleh karenanya, kemudahan ataupun kesusahan haruslah disikapi dengan baik. Agar apa? Semua dari dua keadaan ini haruslah menjadikan seorang itu tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Eh, Ajaban di amri mukmin. Ya, sungguh takjub keadaan seorang mukmin. Dua keadaan, susah ataupun senang, itu baik baginya. Ketika dalam keadaan susah, ia bersabar, itu baik baginya. Ketika Allah beri kemudahan, dia bersyukur. Dan itu baik, baik baginya. Dan ini tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan tidak merubahnya di dalam ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala peringatkan orang-orang beriman untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, termasuk juga khianat terhadap amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Sedang kalian itu mengetahuinya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Imam Abdul Razak bin Abi Qatadah dan Imam Az-Zuhri berkata bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Muttalib.
ketika diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu suku Yahudi yang ada di Madinah untuk memerintahkan eh, mereka agar menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka meminta pendapat kepada Abu Lubabah Bani Quraidah ini. Kemudian Abu Lubabah memberikan isyarat eh, dengan tangannya ke lehernya. Maksudnya adalah penyembelihan. Maksudnya mereka akan dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lubabah sadar bahwasanya ini adalah bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena memberitahukan hukuman kepada Bani Quraidah yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mencoba untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan merasakan makan apapun sehingga ia meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan isi hati manusia termasuk eh, hati Abu Lubabah tentang taubatnya yang dengan taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Abu Lubabah ini itu setelah mengucapkan ini, dia pergi ke masjid yang ada di Madinah. Dia mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid. Dia berdiam di situ selama 9 hari sampai dia terjatuh dan tidak sadarkan diri karena kepayahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang diterimanya taubatnya eh, kepada Rasul dan Allah dan orang-orang yang beriman ya berdatangan kepadanya memberikan berita gembira atas diterimanya tobat dia dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dilepaskan ikatnya dari tiang itu dan dia tidak ingin dilepaskan kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun melepaskannya dan dia mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah bernadar untuk melepas seluruh hartaku sebagai sedekah. Maka Rasulullah SAW menahannya, maka bahwasanya cukup sepertiga dari hartanya saja yang disedekahkan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada juga kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah yang bahwasanya ia menulis surat kepada orang-orang Quraisy. Ia memberitahukan ini waktu Fatu Mekah ya, sebelum kejadian penaklukan kota Mekah. Ia menulis surat kepada orang-orang kafir Quraisy yang memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, pada tahun ditaklukkan kota Mekah tentang maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju Mekah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan itu kepada Rasulnya dan mengutus orang untuk menyusul surat itu dan membawanya kembali. Kemudian beliau mendatangkan Hatib bin Abi Balta'ah dan ia mengakui perbuatannya. Dan saat itu ada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang ini. Karena dia telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan dia. Karena apa? Karena dia telah menghadiri perang Badar. Ya, dan orang-orang, para sahabat yang mengikuti perang Badar, Rasulullah mengatakan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "I'lamu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum." Silakan perbuat apa saja yang kalian kehendaki, sebab aku telah mengampuni kalian. Ya, so, jadi ini persaksian bagi ahli Badar eh, tentang dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni untuk mereka. Ya, walaupun ya eh, ayat ini bersifat umum ya. Walaupun turun dengan sebab khusus dan kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafz, bukan
bi khusus sebab. Walaupun sebabnya khusus ketika ayatnya umum, maka ini masuk kepada eh, keumuman dari pengkhianatan apa saja kepada kaum muslimin, bukan dikhususkan terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat ini. Yang mana pengkhianatan seorang kepada Allah dan Rasulnya dalam hal apapun itu menjadikan dirinya jatuh kepada dosa-dosa yang membuat dirinya jatuh kepada kebinasaan. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman dilarang untuk melakukan khianat, apalagi terhadap amanat-amanat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan amanat itu. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu juga mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Ini tentang hubungan terhadap sesama manusia. Yang pertama tadi hubungan kepada Allah dan Rasul. Ya, yang dilarang kita untuk melakukan khianat. Begitu juga jangan berkhianat terhadap amanat yang diberikan eh, manusia kepada kalian. Ya. Jadi keumuman amanat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia kita harus memegangnya dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari amanat yang banyak ini, salah satu amanat yang harus kita pegang, amanat berkenaan dengan istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Itu jugalah amanat yang harus kita didik dia menjadi baik, menjadi hamba-hamba yang saleh. Karena apa? Karena mereka adalah cobaan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu cobaan bagimu. Ketika engkau bisa membawa mereka kepada ketaatan Allah dan Rasulnya, beribadah kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bisa robah fitnah ini menjadi kenikmatan dan kita berhak untuk mendapatkan ajrul azim, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah investasi yang luar biasa. Ketika seorang bisa mengajari anaknya perkara agama ini, dia bisa menjadi sedekah jariah. Yang mana ketika orang tuanya ini meninggal, anak ini bisa berdoa untuk orang tuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anak ini investasi kita. Cuma kadang-kadang bisa menjadi musuh ketika kita tidak bisa mengolahnya dengan cara yang benar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan kepada kita agar apa? Kenikmatan-kenikmatan baik berupa istri, anak, harta, kedudukan, ya, kesehatan, yang pada hakikatnya ini fitnah kepada seorang yang tidak bisa membawanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa olah, tentunya dengan ilmu ya. Makanya pentingnya belajar di sini. Dengan ilmu dan dengan mengetahui seperti ayat-ayat yang ada pada saat ini, seorang bisa mengetahui hakikat daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita ini yang harus kita olah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan saja nanti manfaatnya untuk kita, manfaatnya juga untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak. Karena kita ingin dikumpulkan dengan keluarga kita. Orang-orang yang beriman, kemudian diikuti dengan anak-anaknya, istrinya yang beriman, mereka akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap
dengan pertemuan kita, ya, kajian kita tentang ayat-ayat yang ada di surat ini. Yang mana sekarang kita berada dalam kenikmatan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan kita dikumpulkan dalam ketaatan ini. Kita juga berdoa untuk bisa dikumpulkan di surganya dalam kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu semuanya. Baik para hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit daripada ayat-ayat yang bisa kita ambil dari surat Al-Anfal pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya, datang dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.